Syah? Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indonesia yang berjudul Kelam. Film ini sendiri dibintangi sama Aura Kasih dan Amanda Manopo. Terus untuk ceritanya sendiri, Kelam bakal mengisahkan seorang mama muda yang mendapat teror mistis saat dia pulang kampung ke rumah ibunya. So, seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang mama muda bernama Nina. Saat itu Nina ada di Padang Ilalang. Di sana dia juga melihat seorang gadis kecil yang berlarian. Namun sialnya gadis itu tewas tertabrak mobil. Tapi semua itu ternyata cuma mimpi ya. Nina sendiri terbangun karena suara telepon dari pembantu di rumah ibunya. Dia mendapat kabar kalau ibunya sakit keras. Nina sendiri setelahnya pergi ke kamar anaknya yaitu Sasha. Nina menangis saat akan membangunkan Sasha. Karena tangisan Nina itu, Sasha jadi terbangun dan Nina ngasih tahu Sasha untuk segera bersiap buat pergi ke rumah nenek. Tentu aja untuk menjenguk ibunya Nina yang lagi sakit. Sesampainya di rumahnya nenek, terlihat juga adiknya Nina yaitu Feni. Mereka semua berkumpul di kamarnya nenek yang udah terbaring lemah. Dokter sendiri bilang kalau nenek ini terkena stroke dan si nenek emang harus dirawat secara intensif. Tahu kalau dia bakal tinggal lama di sana, Nina langsung telepon suaminya yang lagi di luar negeri. Suaminya Nina juga nggak bisa buru-buru pulang ke Indonesia karena penerbangan yang ditunda. Nina juga ngabarin kalau dia bakal minta izin ke sekolahnya Sasha karena Sasha juga harus tinggal di rumah nenek sementara. Dan dari sini kita juga bisa tahu kalau Sasha punya penyakit jantung. Dan udara sejuk di desa bakal bagus buat penyakitnya Sasha. Saat membuka jendela, Nina dikagetkan sama sosok wanita yang berdiri mematung di halaman rumah. Nina lalu bertanya kepada Feni siapa wanita itu. Yang ternyata itu adalah Bik Yana, mantan pembantu di rumah mereka. Dan Bik Yana ini emang suka ngelakuin hal tersebut di pagi hari. Merasa nggak perlu mengkhawatirkan kelakuannya Bik Yana, Nina lanjut nyuapin si nenek. Nenek lalu tiba-tiba kayak mau ngucapin sesuatu gitu. Tapi karena nggak bisa ngomong gara-gara stroke, Nina ngambilin pulpen sama buku buat si nenek. Nenek lalu nulis minta maaf di buku itu. Nina merasa maksud ibunya adalah agar dia minta maaf karena Nina ini nggak pernah ngejenguk si nenek selama bertahun-tahun. Di malam harinya saat makan malam, Feni menanyakan kenapa Nina seakan menjauh dari ibu mereka. Karena Nina ini nggak pernah sekalipun pulang ke desa, yang bahkan telepon waktu hari raya aja nggak pernah. Nina pun menjawab kalau pada saatnya nanti Feni akan tahu kenapa hubungannya Nina dan si nenek jadi nggak baik. Feni lalu menimpali perkataan Nina. Emang mau sampai kapan Nina dan juga si nenek mau marahan? Tapi Nina balik menjawab kalau si nenek udah maafin dia. Terbukti dari peristiwa tadi siang saat si nenek nulis kata minta maaf di kertas. Masih belum puas sama jawabannya Nina, Feni lalu bertanya apakah kamar bayi yang terbengkalai di rumah ini ada kaitannya dengan rusaknya hubungan Nina dengan si nenek. Terus kita bakal dibawa flashback sejenak saat Nina lagi hamil dan ngehias kamar bayi tersebut. Setelah itu Nina lanjut nyuapin nenek, sedangkan di sisi lain Feni yang lagi ngerjain tugas didatangi sama Sasha. Sasha tanya apakah di gudang ada mainan anak-anak. Terus si Feni ini jawab mungkin aja ada. Dan Sasha disuruh buat nyari sendiri. Tapi bukannya nyari di gudang, Sasha ini malah masuk ke kamar bayi yang terbengkalai. Dia ngelihat box bayi yang penuh dengan boneka. Dan di saat itulah dia ngebuka troli bayi. Sasha ini mulai diganggu sama setan. Mendengar suara teriakannya Sasha, Feni dan juga Nina langsung nyamperin ke kamar bayi. Dan sialnya Sasha ini udah pingsan.
Sasha pun segera dibawa ke rumah sakit dan penyakit jantung bawaannya Sasha makin parah. Beruntungnya dokter datang dan mengabarkan kalau ada donor jantung buat Sasha dari Jakarta. Di Jakarta terlihat kedua orang tua yang baru aja ditinggal mati sama anak perempuannya. Dan anak perempuan mereka inilah pendonor jantung buat Sasha. Saat itu si ibu kelihatan sedih banget, tapi suaminya mencoba menghibur kalau jantung anak mereka yaitu Tiara masih bisa hidup di tubuh anak yang lain. Saat pemakamannya Tiara, Nina dan Feni juga ikut hadir. Mereka nggak lupa ngucapin bela sungkawa dan juga terima kasih. Saat akan pergi dari kuburan, mamanya Tiara naruh boneka kesayangannya Tiara di atas kuburannya Tiara. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Sasha yang udah pulang dari rumah sakit. Namun saat pulang ini terlihat sosok gaib di balik jendela. Sasha sendiri sebenarnya masih takut tinggal di rumah nenek karena kejadian mistis di kamar bayi. Namun Nina bisa menenangkan Sasha dan saat makan malam kejadian aneh mulai terjadi. Feni ngelihat kalau jus jeruk yang dituang sama Nina berubah menjadi darah. Karena ketakutan ini, Feni langsung ngebuang gelas itu sampai pecah. Nina yang merasa aneh langsung ngebawa Sasha pergi dari meja makan. Selanjutnya, Nina membacakan dongeng Putri Salju sebelum Sasha tidur. Dan belum juga kelar dongengnya, Sasha udah ngantuk dan Sasha pun tidur. Keesokan harinya, Sasha ngelihat hantu gadis kecil dengan boneka kelinci. Di sisi lain, Feni mendatangi Nina buat minta maaf. Feni bilang kalau semalam dia benar-benar ngelihat Nina menuangkan cairan darah bukan jus jeruk. Merasa adiknya ini makin ngaco, Nina akhirnya menceritakan alasan hubungan buruknya sama si nenek. Bahwa beberapa tahun yang lalu si Nina ini hamil di luar nikah. Pacarnya Nina yaitu Riko nggak mau tanggung jawab hingga akhirnya saat lahir bayi hasil hubungan haramnya Nina ini meninggal dan kuburan bayi itu disembunyiin sama si nenek. Si nenek juga bilang kalau Nina nggak usah mikirin anak itu lagi karena sekarang dia udah hidup bahagia sama suami dan juga anaknya yaitu Sasha. Namun sebagai ibu, Nina tetap aja nggak bisa terima akan hal tersebut hingga akhirnya hubungannya Nina ini sama si nenek memburuk. Mendengar kisah dari Nina, Feni menasehati supaya Nina melupakan rasa sakit dari masa lalu dan mereka pun berpelukan. Di sisi lain, Sasha mendengar suara tawa anak-anak. Saat diikuti sampai ke gudang, suara itu tiba-tiba hilang dan mulailah si setan meneror Sasha. Saat akan mengantar Sasha tidur, Sasha minta dibacain dongeng Putri Salju sama Nina. Namun si Nina ini malah menjadi kaget kenapa Sasha tahu cerita yang belum dibacakan kemarin. Sudah ada yang menceritakannya. Sasha pun jadi makin aneh dan bilang kalau temennya udah nyeritain cerita Putri Salju sama dia. Nina pun bertanya apakah temennya Sasha ada di ruangan itu saat ini dan seketika lampu mati. Saat lampu udah hidup, kursi goyang bergerak dengan sendirinya. Nina jadi takut akan hal itu dan memeluk Sasha. Esok paginya saat sedang mandi, Nina ini mendengar suara anak kecil. Saat dia udah selesai mandi dan bercermin, ada tulisan ibu yang muncul di cermin itu. Setelahnya Nina pun sarapan dan Sasha datang buat ngambil makanan di kulkas. Nina juga tanya sama Feni apakah normal kalau Sasha punya temen hayalan. Dan si Feni ini ngejawab kalau bocil kayak Sasha wajar-wajar aja kalau punya temen hayalan. Sasha sendiri ngebawa makanan itu ke balkon kamarnya nenek yang ternyata Sasha udah ditunggu sama temen hayalannya yaitu si hantu gadis kecil. Nina yang bermaksud ngecek keadaan nenek ngelihat Sasha ada di ujung balkon. Nina pun kaget dan membawa Sasha pergi dari kamar nenek. Nina lalu lanjut memarahi Sasha karena udah main di balkon dan hampir terjatuh. Tapi Sasha berdalih kalau ada temennya Sasha yang nyuruh Sasha untuk melakukan hal itu. Dan kalau Sasha ini menolak, temennya Sasha itu bakal menyelakai nenek.
Di malam harinya, pintu kamar nenek ini terbuka dengan sendirinya. Nenek yang merasa kedinginan bermaksud untuk menutup pintu itu. Tapi kejadian mistis kembali terjadi. Kursi rodanya nenek bergerak dengan sendirinya dan setelahnya nenek ini ditemukan jatuh di lantai. Teror mistis gak cuma terjadi sama nenek, Biyoyo juga mengalaminya. Dia menemukan boneka kelinci di mesin cuci dan dia juga ngelihat hantu gadis kecil di atas mesin cuci itu. Di saat bersamaan, Nina juga mendengar suara dari dalam lemari dan saat dibuka ada hantu gadis kecil itu di sana. Di hari itu juga Fanny datang ke rumahnya Tiara, gadis yang udah ngedonorin jantung ke Sasha. Tujuan Fanny datang ke situ adalah untuk ngomong kalau semenjak Sasha dapat jantung dari Tiara, hantunya Tiara terus-terusan meneror keluarga mereka. Mamanya Tiara tentu aja nggak terima kalau anaknya dituduh jadi arwah gentayangan. Saat Fanny kasih lihat boneka kelinci, mamanya Tiara bilang kalau dia udah naruh bonekanya Tiara itu di kuburan. Sebelum pergi, Fanny ini ngelihat fotonya Tiara dan dia minta izin untuk ngebawa foto itu. Di sisi lain, saat selesai mandi, Nina mendapati badannya Sasha ini lebam-lebam dan Sasha bilang kalau itu semua adalah perbuatan si hantu. Sasha pun menangis dan Nina ini minta maaf kalau udah sering memarahi Sasha. Di saat itu, Fanny sendiri dalam perjalanan pulang dan mulailah Fanny ini ngelihat penampakan hantu gadis kecil. Hantu gadis kecil terus lanjut ngegangguin Sasha dan si hantu ini membawa Sasha pergi. Mendapati anaknya lenyap entah kemana, Nina jadi panik yang ternyata si hantu ngebawa Sasha ke kolam belakang rumah. Nina pun melihat kalau Sasha ini udah pingsan. Fanny yang kebetulan udah pulang juga langsung membantu Nina buat membawa Sasha ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, si dokter mengira kalau Fanny adalah ibunya Sasha. Fanny mengelak dan memanggil Nina buat ketemu sama si dokter. Saat ketemu dokter ini, ternyata si dokter adalah Rico, pacarnya Nina yang udah ngehamilin dia. Awalnya Rico ini berpikir kalau Sasha adalah anaknya dia, tapi Nina bilang kalau Sasha adalah anaknya Nina sama suaminya yang sekarang. Dan gak lupa juga Nina ini ngabarin kalau anak hasil hubungan mereka udah meninggal. Esok paginya Sasha udah dibawa pulang sama Nina. Di sisi lain, Biyoyo bilang apa nggak sebaiknya kamar bayi terbengkalai di rumah itu diberesin aja. Itu semua karena sejak kedatangan Nina, Biyoyo sering mendengar suara-suara aneh. Mendengar perkataannya Biyoyo, Nina malah nggak terima dan dia nyuruh Biyoyo buat nggak ngebahas hal itu. Balik ke Rico, saat itu dia mulai diteror sama hantu gadis kecil. Lampu tiba-tiba mati dan saat lampu udah hidup, terlihat sosok hantu. Rico yang udah ketakutan malah ngelihat suster rumah sakit yang bertingkah aneh. Saat mengikuti suster-suster itu ke tangga, suster-suster ini lenyap. Dan muncul sosok hantu. Karena kaget dan ketakutan, Rico pun jatuh dari tangga. Besoknya Fanny bilang ke Nina kalau dia habis ke rumahnya Tiara. Dia lalu kasih lihat fotonya Tiara sama Nina. Bahwa Tiara ini rambutnya ikal, sedangkan hantu yang ada di rumah mereka saat ini rambutnya lurus. Yang artinya hantu yang selama ini meneror mereka bukanlah arwah gentayangan dari Tiara. Hantu itu sendiri saat itu lagi ngegangguin si nenek. Awalnya troli bayi masuk ke kamar. Terus lanjut si hantu yang masuk. Hantu ini bikin nenek takut setengah mati. Nenek pun bermaksud kabur menggunakan kursi roda, namun si hantu malah mendorong nenek sampai jatuh dari tangga. Mendengar suara ribut, Nina langsung datang ke kamarnya nenek. Namun itu semua udah terlambat. Karena si nenek ini udah nggak bernyawa saat itu. Saat yasinan terlihat juga Biana, mantan pembantu mereka yang sering berdiri mematung di awal film tadi. Biana juga melayat saat kematian nenek. Singkat cerita, 7 hari pun berlalu. Saat dipanggil buat tahlilan di malam terakhir, Nina ini merasa nggak enak badan. Dan saat Fanny udah pergi, tiba-tiba terdengar suara nenek. Nina? Di saat bersamaan cermin di kamar itu terjatuh dan pecah. Nina lalu menemukan amplop dari pecahan cermin tersebut.
Dari amplop itu, dia menemukan beberapa berkas. Di antaranya adalah bahwa anaknya Nina ternyata nggak mati saat dilahirkan. Dan anak itu udah dibawa ke panti asuhan sama Bi Yana, mantan pembantu mereka. Nina lalu pergi ke rumahnya Bi Yana dan Bi Yana ini membenarkan kalau dia yang udah ngebawa anaknya Nina ke panti asuhan. Bi Yana lalu kasih alamat panti asuhan itu. Saat udah sampai di panti asuhan, sayangnya anaknya Nina ini udah meninggal. Ibu pengasuh panti bercerita kalau anaknya Nina adalah anak introvert. Dia cuma punya satu teman, yaitu boneka kelinci. Anaknya Nina ini juga sering berusaha kabur dari panti dengan alasan ingin ketemu sama ibunya. Mendengar hal itu tentu aja Nina menjadi sedih. Terus ibu panti ini lanjut cerita tentang kronologi tewasnya anaknya Nina. Ketika itu ada yang ngebuang boneka kelinci ke sungai. Karena hal itu anaknya Nina ini menyelinap keluar dari panti untuk mencari bonekanya. Dan disitulah anaknya Nina tertabrak mobil. Jadi mimpinya Nina yang di awal film tadi adalah pertanda kalau anaknya dia udah meninggal saat itu. Di malam harinya saat udah di rumah, Sasha tiba-tiba pergi entah kemana. Yang ternyata Sasha ini dituntun sama si setan buat bundir. Mereka semua pun berpencar mencari Sasha. Fanny yang nyari ke kamar bayi malah diteror sama ini setan. Sedangkan di sisi lain, Nina berhasil menggagalkan Sasha yang hampir bundir. Tapi sialnya saat akan balik dari balkon, kakinya Nina diseret sama setan sehingga dia terjatuh. Beberapa hari pun berlalu, terlihat Nina yang dirawat di rumah sakit karena gagal otak. Dan Nina ini juga mulai berkomunikasi sama hantu gadis kecil yang merupakan anaknya. Lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Kelam. Yang ternyata Tiara, bocil yang udah ngedonorin jantungnya untuk Sasha, gak ada kaitannya sama hantu yang meneror Nina. Terus buat kalian yang bertanya-tanya sama nasibnya Rico, menurutku sih nasibnya gak jauh beda ya sama Nina. Dia mungkin aja gagal otak dan akhirnya juga jadi temen hantu gadis kecil yang merupakan anak kandungnya. Oke, mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.